Halo Lur, balik mana bersama channel Breaklip. Seperti biasa, sebelum masuk alur cerita filmnya, Mimin mengucapkan terima kasih banyak ke semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu, diberi kesuksesan, dan juga rezeki sing wakeh. Wes ra usah kakean ngomong, langsung wae neng. Cerita berawal di sebuah daerah yang terpencil, tampak seorang pria bernama Jimmy sedang duduk di dalam sebuah bar. Ia tengah berbincang santai dengan sang pemilik bar bernama Nigel. Dalam percakapan itu, Jimmy menceritakan rencananya untuk menyewakan pondok tuanya kepada seorang wanita dari kota sebelah bernama Hana. Ia juga menyebutkan niatnya untuk menggusur kebun tebu miliknya. Nigel sempat menasihatinya agar berpikir ulang, sebab tebu merupakan sumber penghasilan utama bagi warga sekitar. Namun, Jimmy sudah mantap dengan keputusannya, sehingga Nigel pun tidak bisa berbuat banyak. Setelah obrolan selesai, Jimmy memutuskan untuk pulang. Sayangnya, karena ia dalam keadaan mabuk, Jimmy kehilangan kendali saat mengemudi. Ia hampir menabrak seorang gadis yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dalam usahanya untuk menghindar, mobilnya justru terperosok ke dalam kebun tebu. Beruntung Jimmy masih selamat dari kecelakaan itu. Meski begitu, ia masih diliputi rasa cemas karena khawatir gadis yang nyaris ditabraknya tadi terluka. Ia pun mencoba mencari gadis tersebut, namun tak ada siapapun di sekitar sana. Dengan hanya berbekal senter yang bercahaya merah, Jimmy masuk semakin dalam ke arah kebun tebu yang gelap. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita bernama Hana. Dialah orang yang hendak menyewa pondok milik Jimmy. Sejak pagi, ia sudah berusaha menghubungi Jimmy, tapi tidak mendapatkan respon sama sekali. Rasa khawatirnya semakin besar ketika ia melihat di jalan polisi sedang mengevakuasi jasad seorang pria dari tepi sungai. Pria itu ternyata adalah Jimmy yang ditemukan tewas tenggelam. Namun, Hana tidak menyadari hal itu. Ia tetap mencoba menghubungi Jimmy berkali-kali. Saat melihat rumah di dekat situ, Hana memutuskan untuk bertanya kepada penghuni rumah tersebut, sepasang suami istri bernama John dan Ellie. Hana menjelaskan bahwa ia sudah membuat janjian dengan Jimmy untuk menyewa pondoknya. Dengar hal itu, John menawarkan diri untuk mengantarnya ke pondok yang dimaksud, meski ia sendiri tak tahu di mana keberadaan Jimmy sejak malam sebelumnya. Dalam perjalanan, John bercerita bahwa pondok tersebut dulunya adalah miliknya. Karena masalah ekonomi dan beberapa kejadian buruk, ia terpaksa menjual kepada Jimmy, termasuk sebagian kebun tebunya. Hana pun menceritakan alasannya datang ke daerah itu, yaitu untuk mencari ketenangan setelah mengalami tekanan mental yang sangat berat. Ia juga menyebut bahwa tadi pagi melihat polisi mengevakuasi mayat seseorang. Mendengar hal itu, John segera menyerahkan kunci pondok yang sebelumnya memang sudah dititipkan Jimmy kepadanya. Ia lalu berpamitan untuk memastikan siapa sebenarnya pria yang ditemukan meninggal. Sesampainya di lokasi, John bertemu dengan seorang polisi yang bernama Wilkin. Dari penjelasan Wilkin, diketahui bahwa Jimmy tewas karena tenggelam di sungai. Dugaan awal, Jimmy terpeleset saat buang air kecil di tepi sungai. Namun, polisi mulai curiga setelah menemukan mobil Jimmy dalam keadaan terperosok tidak jauh dari lokasi. Kejanggalan itu membuat mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Malam harinya, Hana yang belum bisa tidur mencoba melihat suasana di sekitar pondok. Dari kejauhan ia terkejut melihat banyak cahaya berwarna merah berterbaran di wilayah itu. Keesokan harinya, Hana memulai harinya dengan berlari santai di sekitar ladang tebu yang luas. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang aneh.
tumpukan batu yang disusun rapi, dan sebuah sepeda tergeletak begitu saja di tanah. Pemandangan itu membuatnya heran, tapi ia memilih untuk kembali ke pondok. Sesampainya di sana, Hana mulai membaca beberapa koran lama yang ia temukan. Di dalamnya tertulis sebuah laporan tentang kecelakaan dan kasus hilangnya beberapa anak. Dari sini mulai terungkap alasan sebenarnya mengapa Hana datang ke daerah itu. Ia sedang mencari anaknya yang hilang secara misterius, seorang bocah kecil yang bernama Joy. Joy dikabarkan menghilang dan diduga tewas di kota tersebut, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Ia bukan hanya satu-satunya korban karena ada 4 anak lain yang juga dilaporkan hilang. Polisi menduga penculik mereka adalah seorang pria bernama Leo. Namun kasus itu tidak pernah benar-benar tuntas. Dari hasil penyelidikan, mayat keempat anak ditemukan di rumah Leo. Sementara Joy tetap tidak diketahui keberadaannya. Leo sebenarnya juga sempat ditangkap, tapi ia mengakhiri hidupnya di dalam penjara sebelum sempat diinterogasi lebih jauh. Akibatnya, polisi menutup kasus itu begitu saja. Karena merasa tidak mendapatkan keadilan, Hana akhirnya memutuskan untuk mencari anaknya sendiri, entah masih hidup ataupun sudah meninggal. Saat sedang larut dalam kesedihan, John datang berkunjung dan menemukan Hannah yang tengah menangis. Hannah pun menceritakan alasannya datang ke daerah itu untuk mencari anaknya yang menjadi korban penculikan Leo. Dengar cerita itu, John terlihat iba. Ia juga memberitahu Hannah bahwa pria yang jasadnya ditemukan polisi kemarin adalah Jimmy. Untuk menghibur Hannah, John mengundangnya datang makan malam bersama dirinya dan sang istri. Malam pun tiba, Hannah datang ke rumah pasangan itu dan mereka makan bersama. Dalam obrolan santai, Ellie sempat bertanya di mana suami Hannah sekarang. Hannah menjawab dengan tenang bahwa ia sudah bercerai. Sebagai gantinya, Hannah juga bertanya balik tentang foto seorang gadis kecil yang terpajang di ruang makan mereka. Ellie menjelaskan bahwa dirinya dan John tidak dikaruniai anak, jadi mereka mengadopsi seorang gadis yang bernama Violet. Namun sebelum Ellie melanjutkan ceritanya, John memotong dan berkata bahwa Violet sudah meninggal. Perkataan itu langsung membuat Ellie marah dan meninggalkan meja makan. Hannah kemudian menanyakan kepada John bagaimana Violet bisa meninggal. John menjelaskan bahwa Violet tewas dalam kecelakaan bus ketika mengikuti kegiatan dari sekolahan. Bus itu terperosok dan tenggelam di sungai. Semua anak di dalamnya meninggal dunia, hanya sopir yang berhasil selamat. Kejadian itu terjadi hanya beberapa hari setelah anak Hannah dinyatakan hilang. Sejak tragedi itu, Ellie sering pergi ke ladang tebu setiap malam, berharap bisa menemukan atau sekedar melihat Violet. Hannah mulai menyinggung tentang lampu-lampu merah yang ia lihat di sekitar wilayah itu. John menjelaskan bahwa lampu-lampu itu dipasang sebagai peringatan bagi para orang tua, simbol agar mereka menjaga anak-anaknya dan menjauh dari sungai maupun ladang, karena terlalu banyak tragedi yang terjadi di sana. Keesokan harinya, Hannah pergi ke rumah Leo, tempat di mana jasad 4 anak korban ditemukan. Ia berharap bisa menemukan petunjuk apapun tentang Joy. Rumah itu kini sudah terbengkalai dan tampak menyeramkan. Saat Hannah melangkah masuk, suara pintu mendadak terdengar dari belakang. Ternyata itu hanyalah Wilkin, polisi yang sebelumnya menangani kasus Jimmy. Wilkin ternyata sudah tahu kalau Hannah datang ke daerah itu untuk mencari anaknya yang hilang. Mereka berbincang di luar rumah. Dalam percakapan itu, Wilkin dengan nada penuh penyesalan meminta Hannah untuk mengikhlaskan dan berhenti mencari anaknya karena kasus tersebut sudah ditutup. Wilkin akhirnya menjelaskan bahwa ia dan timnya sebenarnya sudah berusaha keras mencari keberadaan Joy, namun hasilnya tetap nihil.
tidak ada satupun petunjuk yang bisa membawa mereka pada lokasi jasad sang anak. Menurut dugaan Wilkin, besar kemungkinan tubuh Joy tertimbun di dalam ladang tebu yang luas. Tapi pencarian di area itu hampir mustahil dilakukan karena satu-satunya cara adalah membakar seluruh ladang, sesuatu yang jelas tidak mungkin. Selain karena ladang itu milik banyak orang, membakar akan menghancurkan perekonomian di daerah itu. Meski sudah dijelaskan dengan panjang lebar, Hana tetap bersikeras melanjutkan pencariannya. Ia tidak peduli apakah anaknya masih hidup atau sudah meninggal. Yang terpenting ia bisa menemukan Joy dengan mata kepalanya sendiri. Keesokan harinya, saat kembali berlari pagi di sekitaran ladang, Hana mendapati sekelompok anak kecil sedang bermain di antara tanaman tebu. Namun ketika ia mencoba mendekat, anak itu tiba-tiba saja menghilang. Tak lama kemudian, Ellie muncul dari arah yang sama. Hana menanyakan apakah Ellie juga melihat anak-anak itu. Tapi bukannya menjawab, Ellie justru menyuruh Hana segera pergi dari sana. Dengan nada lembut, Ellie mencoba menenangkan Hana. Ia berkata bahwa dirinya juga tahu rasanya kehilangan seorang anak. Tapi saat Hana kembali menanyakan tentang anak-anak misterius itu, Ellie justru terdiam dan tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Malamnya, Hana kembali diganggu oleh hal yang aneh. Ia melihat penampakan sosok anak laki-laki di dalam pondoknya, membuat Hana ketakutan bukan main. Ia pun segera berlari ke rumah John untuk meminta bantuan. John langsung pergi ke pondok dan memeriksa setiap sudut ruangan, namun tidak ada tanda-tanda apa-apa di sana. Untuk menenangkan Hana, John memberikan senter berwarna merah agar bisa digunakan sebagai penerangan di malam hari. Ia juga menyarankan Hana untuk berhenti mencari anaknya dan segera meninggalkan tempat itu. Ucapan John membuat Hana curiga, terlebih senter yang diberikan berwarna merah, sama seperti lampu-lampu merah yang selalu terlihat di seluruh penjuru kota setiap malam. Bahkan mobil John sendiri memiliki lampu merah di bagian belakang yang menyala terus-menerus. Saat Hana menanyakan semua hal itu, John hanya diam dan enggan menjelaskan. Kecurigaan Hana pun makin besar. Ia merasa ada rahasia yang disembunyikan oleh semua orang di sini. Karena itu ia memutuskan untuk tetap tinggal dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Hana mendatangi bar milik Nigel. Di sana ia menanyakan apakah Nigel mengetahui sesuatu tentang Leo, pria yang menjadi pelaku kasus penculikan anaknya. Nigel menjawab bahwa semua orang di kota ini tahu siapa Leo karena dulu Leo pernah bekerja di ladang milik John. Mendengar hal itu, Hana segera menemui John untuk meminta penjelasan. Ia memohon agar John mengatakan semua yang ia ketahui, sebab Leo adalah orang yang menghancurkan hidupnya. John akhirnya mengakui bahwa Leo memang pernah bekerja di ladangnya, tapi ia juga bekerja untuk seseorang bernama Tom, pria yang merupakan sopir dan satu-satunya orang yang selamat dari tragedi bus yang tenggelam di sungai. Tanpa pikir panjang, Hana pun pergi menemui Tom. Saat tiba di rumahnya, ia mendapati pria itu telah menjadi pemabuk berat. Hana tetap mencoba berbicara dan menanyakan tentang Leo. Tom tidak banyak bicara soal itu, tapi ia sempat menceritakan sedikit tentang kecelakaan bus yang dulu ia alami. Peristiwa yang kebetulan terjadi hanya beberapa hari setelah anak Hana menghilang. Siapa tahu dari cerita itu ada petunjuk yang bisa Hana temukan. Hari itu Tom sedang mengantar para siswa untuk berkemah. Namun di tengah perjalanan dia melihat seorang anak laki-laki yang bernama Max sedang bersepeda di depan bus. Untuk menghindarinya, Tom membanting setir tapi justru bus itu terjun ke sungai. Tragisnya semua penumpang tewas termasuk putrinya sendiri, Violet. Tom sangat menyesal karena niatnya menyelamatkan satu nyawa malah membuat banyak anak-anak yang lenyap. Mendengar kisah itu, Han kini merasa cukup. Lalu ia pulang untuk mencari tahu lebih dalam lewat internet.
Tapi betapa terkejutnya dia mengetahui bahwa Max ternyata ikut menjadi korban dalam kecelakaan bus itu. Max mati tenggelam dan itu jelas bertentangan dengan cerita Tom barusan. Saat itu juga Ellie datang ke pondok membawa kue untuk Hana. Mereka berbincang dan Ellie bercerita bahwa arwah anaknya sering muncul di ladang tebu. Setiap malam Ellie datang ke sana hanya untuk melihat hantu Violet dan melepas rindu. Tak hanya Ellie, semua ibu dari korban kecelakaan melakukan hal yang sama. Mereka tahu itu hanya arwah gentayangan, tapi tetap datang karena rasa rindu pada anak-anak mereka lebih besar dari rasa takutnya. Sementara lampu merah di kota itu sengaja dipasang agar arwah anak itu tidak mendekati atau menyakiti warga. Keesokan harinya, Hannah dikejutkan oleh sesuatu. Sepasang sepatu milik Joy tergeletak. Panik, dia langsung memanggil Wilkin. Saat Wilkin datang, ia mengatakan bahwa sepatu itu belum tentu milik Joy. Tapi Hannah bersikeras karena dia sangat mengenali sepatu anaknya. Wilkin mulai curiga mungkin ada orang yang sedang mempermainkan Hannah. Tapi Hannah menolak kemungkinan itu karena tidak mungkin seseorang tahu detail sepatu dari anaknya. Akhirnya, Wilkin menyarankan agar Hannah meninggalkan kota ini karena dia melihat kondisi Hannah makin memburuk. Namun Hannah tetap keras kepala, ia yakin anaknya masih bisa ditemukan. Wilkin akhirnya mengalah dan berjanji akan menyelidiki sepatu itu. Tapi dia meminta Hannah berjanji jika tidak menemukan petunjuk baru, ia harus pergi dari kota sekarang juga. Malamnya, Hannah terbangun karena mendengar suara aneh dari atap rumah. Saat dicek, tak ada siapapun. Namun dari jendela, dia melihat beberapa mobil lewat di tengah malam itu. Rasa penasaran membuatnya mengikuti mereka, dan ternyata mobil-mobil itu berhenti di ladang tebu. Di sana, Hannah melihat Ellie dan para orang tua lain sedang bertemu dengan arwah-arwah anaknya. Mereka tampak bahagia meski tahu itu bukan dunia nyata. Tapi tiba-tiba arwah Max muncul. Tidak seperti arwah lain, wajahnya tampak jahat dan menatap lurus ke arah Hannah. Ketakutan, Hannah langsung berlari kabur. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan John dan menceritakan apa yang baru saja dia lihat. John segera membawanya ke rumah dan di sana Hannah berkata dia telah menemukan petunjuk baru tentang keberadaan Joy. Namun, John justru menyarankan agar Hannah segera meninggalkan kota. Menurutnya, jika Hannah terus bertahan di sana, kondisinya akan semakin memburuk. Tapi ucapan itu malah membuat Hannah curiga. Baik John maupun Wilkin sama-sama ingin dia pergi. Merasa ada yang disembunyikan, Hannah mulai menyelidiki siapa sebenarnya orang tua Meg. Dari pencariannya, ia tahu bahwa ayah Meg bernama Anton, seorang pria kaya yang kini hidup menyendiri dan depresi setelah kematian anaknya. Tanpa menunda waktu, Hannah pergi ke rumah Anton yang kini tinggal di sebuah gubuk tua. Saat bertemu, Anton terlihat seperti pria yang kehilangan semangat hidup. Ia bercerita sebelum meninggal, Max sempat bersepeda di ladang tebu. Tapi entah bagaimana, ia juga menjadi korban dalam kecelakaan bus itu. Dari situ, Hannah sadar bahwa berita yang mengatakan Max ada di dalam bus adalah kebohongan besar. Anton kemudian memberikan sebuah foto kepada Hannah, foto yang menunjukkan Leo sedang bekerja bersama John tak lama sebelum kecelakaan terjadi. Sebelum pergi, Hannah sempat mengatakan bahwa ia melihat arwah Meg di ladang tebu. Anton hanya mengangguk pelan, lalu berkata bahwa ia juga tahu tentang itu. Tapi ia sadar sosok yang gentayangan di ladang itu bukanlah Max yang sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Hannah melewati rumah Leo. Di sana ia melihat arwah Violet berdiri diam. Merasa bahwa Violet ingin memberikan petunjuk, Hannah langsung masuk ke rumah itu.
Ia menemukan sebuah foto yang terjatuh dan ketika dibalik tampak foto lain memperlihatkan Leo dan John bersama. Saat itulah Hana menyadari Leo ternyata adalah anak angkat John sendiri. Malamnya arwah Violet kembali muncul memperingatkan Hana agar segera pergi dari kota. Violet mengatakan bahwa arwah jahat Max akan segera datang mengincarnya. Namun Hana menolak karena ia belum berhasil menemukan Joy. Dengar itu, Violet akhirnya membantu dengan mengatakan bahwa Joy dikubur di ladang tebu. Belum sempat menggali, Violet mendesak Hana untuk kabur karena arwah Max sudah mendekat. Hana pun berlari menuju rumahnya John. Di sana, ia langsung menanyakan kebenaran tentang Leo. John tak bisa lagi berbohong, ia mengakui bahwa Leo memang anak angkatnya. Dengan wajah penuh penyesalan, John menjelaskan bahwa Leo adalah seorang psikopat yang suka membunuh anak kecil dan menguburnya di ladang tebu. Suatu hari, Max yang sedang bersepeda tanpa sengaja melihat Leo sedang mengubur salah satu korbannya. Ketahuan, Leo pun menghajar Max. Saat itu, John mendengar teriakan minta tolong dari Max, berusaha menghentikan Leo. Tapi di waktu yang bersamaan, bus yang dikendarai Tom lewat, hingga akhirnya terjun ke sungai setelah Tom membanting setir untuk menghindari Max. John menangis, menyesal karena akibat semua itu, baik Violet maupun Joy ikut menjadi korban. Hana lalu menyarankan agar mereka membakar ladang tebu supaya arwah anak-anak yang menjadi korban Leo bisa terbebas. Tapi John menolak, ia takut banyak orang akan menantangnya, terutama Ellie yang masih berharap bisa bertemu arwah Violet di sana. Namun Hana dengan tegas berkata mereka semua harus belajar mengikhlaskan, seperti dirinya yang perlahan berusaha menerima kepergian Joy. Akhirnya John tersadar dan memutuskan untuk mengikuti saran Hana, membakar ladang tebu agar semua arwah anak-anak itu bisa tenang. Ia pun pergi ke gudang untuk mengambil peralatan. Namun sebelum sempat melakukannya, arwah jahat Max tiba-tiba muncul dan menyerangnya dengan brutal. Hana yang mendengar cerita John langsung berlari ke arah gudang. Namun saat tiba di sana semuanya sudah terlambat. John sudah tewas di tempat. Dengan air mata yang menetes, Hana kemudian mengambil alih tekad John untuk melanjutkan rencana itu. Ia berlari menuju ladang tebu dan mulai menyalakan api. Ladang pun terbakar hebat. Di tengah kobaran api yang menjalar, Hana mendapat kilasan masa lalu. Ia melihat bagaimana Max sebenarnya bisa mati. Saat itu Max tertangkap oleh Leo lalu dibunuh dengan sangat kejam. Yang lebih mengejutkan, Tom dan John ternyata menyaksikan semua kejadian itu, tapi mereka memilih diam dan menutupinya. Rasa tidak adil dan dendam itulah yang membuat arwah Max berubah jahat dan terus menghantui mereka semua. Keesokan paginya, setelah api padam, Hana membawa Wilkin ke tempat yang ditunjukkan oleh arwah Violet. Mereka mulai mengeceknya dan benar saja di bawah tanah itu ditemukan jasad Joy. Hana hanya bisa menangis pilu memeluk sisa peninggalan anaknya dengan penuh duka. Namun juga kelegaan karena akhirnya kebenaran telah terungkap. Setelah semuanya selesai, Hana berpamitan dengan Ellie. Dengan langkah berat, ia meninggalkan kota itu untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya, filmnya rampung.